Kisah ini diawali oleh sebuah tragedi perampokan di sebuah toko perhiasan yang menyebabkan banyak orang tersandra. Tak lama dari itu, para penjahat yang belum sempat kabur dikepung oleh pasukan elit yang bernama Satuan SWAT yang membuat mereka panik. Dan tanpa disadari, salah satu dari pasukan elit SWAT tersebut menyelinap di sebuah lubang ventilasi udara sambil membawa kamera kecil untuk mengawasi situasi. Di tengah situasi menegangkan tersebut, ada salah satu sandera yang sudah tua dan ia mengalami serangan jantung. Melihat itu, salah satu seorang gadis yang mengaku sebagai dokter, yang juga salah satu sandera, meminta izin untuk menyelamatkan orang tua tersebut. Dan setelah dicek sana sini, dokter muda memvonis kalau orang tua ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan ia memaksa kepada para perampok tersebut, yang berakibat situasi memanas. Dirasa situasi yang semakin tak kondusif, salah satu pasukan SWAT yang tadi menyelinap di ventilasi udara keluar. Ia bergelantungan ala kelelawar dan menembak satu persatu para perampok tersebut seorang diri, sehingga menyisakan satu perampok yang masih selamat. Tahu ia tak bisa kabur, yang akhirnya dokter muda tadi yang jadi sandranya. Tak main-main, perampok itu memerintahkan dokter muda yang jadi sandranya untuk memegang sebuah granat yang sudah terlepas dari pemicunya, sehingga bila mana granat itu terlepas bakal terjadi ledakan. Dan perampok mengancam para pasukan SWAT yang mengapungnya tersebut dengan itu. Pemimpin pasukan yang berhasil melumpuhkan beberapa perampok tadi memerintahkan anak buahnya untuk mengamini permintaan perampok tersebut. Dan saat perampok itu lengah, sebuah tembakan dari pemimpin SWAT tepat mengenai kepala perampok itu dan sukses membuatnya tersungkur. Di saat bersamaan, pemimpin pasukan SWAT berlari dan menangkap dokter muda dan granat yang dipegangnya, sehingga granat tersebut tidak meledak. Tapi gara-gara tindakan pasukan elit tersebut membuat si gadis dokter semakin ketakutan, bahkan ia sampai gemeteran. Khawatir granat yang dipegangnya terlepas, pemimpin SWAT berusaha menenangkan situasi dengan memuji tindakan berani si gadis dokter tadi. Ia juga bertanya tentang nama dan pekerjaannya, dan diketahuilah gadis dokter ini bernama Mika, dan ia dokter bedah yang baru lulus. Setelah mengetahui Mika seorang dokter, bisa-bisanya pemimpin pasukan elit ini menggodanya dengan mengatakan kalau dokter bedah itu haram, katanya gemeteran. Yang dibalas dokter Mika dengan jawaban medis segala nama saraf dia sebutkan. Dan jawaban tersebut sukses membuat pemimpin SWAT terkagum dan memujinya sebagai dokter yang pintar, katanya. Yang akhirnya pemimpin SWAT memerintahkan dokter Mika berjalan bebarengan tanpa melepaskan granat yang keduanya pegang. Tapi Mika terlalu takut. Ia takut kalau ia berjalan granatnya meledak. Kalau meledak ia mati. Dan ia tak bisa mewujudkan impiannya yang belum tercapai. Ia mengatakan semua impiannya kepada pemimpin SWAT. Dan salah satu impiannya adalah ingin merasakan yang namanya pacaran. Dan Mika mengatakan itu sambil menangis. Bukannya iba dengan ketakutan Mika, pemimpin SWAT tersebut malah kesal. Ia minta Mika untuk menatap matanya sambil mengatakan mantra-mantra penenangnya, yang sukses membuat Mika terhipnotis. Setelah Mika tenang, pemimpin SWAT tersebut membawa Mika ke sebuah lapangan penjinak bom. Dan di sana ia kembali memerintahkan Mika untuk melepaskan tangannya dari granat yang ia pegang. Yang akhirnya granat tersebut berhasil digenggam sepenuhnya oleh pemimpin SWAT. Tapi yang anehnya, setelah Mika berhasil lolos dari maut, ia malah mengkhawatirkan pemimpin SWAT tersebut. Yang setelahnya Mika mendengar granat yang dipegangnya tadi meledak bersamaan dengan pemimpin SWAT tadi. 2 tahun berlalu sejak tragedi tersebut. Mika di rumahnya mati-matian belajar bedah saraf, dan ia lakukan itu demi menyelamatkan temannya yang menderita kanker otak. Mika mempunyai hutang budi besar terhadap temannya tersebut yang bernama Sioman. Tapi ternyata Sioman sendiri sudah pasrah dengan keadaannya. Bahkan dikatakan berbagai pengobatan sudah dilakukannya. Tapi Mika menolak menyerah. Ia berjanji bakal menyembuhkan penyakit Sioman. Dan untuk saat ini ia harus pergi ke pelatihan penyelamatan bencana alam yang diadakan di markas kepolisian. Dan pelatihan itu wajib diikuti oleh dokter baru. Setibanya di sana, Mika dan dokter lainnya disambut oleh seorang wakil kapten pasukan SWAT yang bernama Swebu, karena kapten mereka yang bernama Singh tak bisa hadir. Setelah kultum yang diberikan Su, Mika dan dokter lainnya digembleng dengan latihan fisik yang sangat melelahkan. Ya, itu berlaku untuk dokter yang patuh taat aturan. Tapi untuk Mika dan temannya, itu tak berlaku. Dengan cerdiknya ia beralasan sedang palang merah. Mendengar alasan keduanya tersebut membuat wakil kapten SWAT tersebut bergidik.
Walhasil Mika dan satu temannya berhasil lenyek-lenyek di atas penderitaan dokter lainnya. Keduanya malah bergosip tentang Kapten SWAT yang katanya lebih galak dari wakilnya. Temannya Mika juga mengetahui banyak hal tentang kapten tersebut, termasuk berbagai prestasi yang sudah diraihnya. Mika tak tertarik mendengar prestasi Singh yang diceritakan temannya itu, karena menurutnya Kapten Singh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemimpin pasukan SWAT dulu yang pernah menolongnya. Sedangkan orang yang keduanya bicarakan sekarang sedang melakukan simulasi pembajakan sebuah pesawat. Konyolnya, bukannya tegang dengan simulasi tersebut, para pramugari yang terlihat malah gagal fokus. Mereka sibuk mengagumi kegantengan Kapten Singh. Bukan itu saja, setelah simulasi itu berakhir, para pramugari tersebut berebut meminta WeChat-nya. Kembali ke Mika yang kembali berulah. Ia kabur dari pelatihan yang sekarang ia berada di pinggir jalan, mencoba meminta tumpangan kepada mobil yang lewat, tapi tak ada satupun yang mau berhenti. Sampai akhirnya ada satu mobil yang mau memberi Mika tumpangan. Dan tahu mobil siapa itu? Yaitu mobil Kapten Singh, sekaligus pemimpin pelatihan yang dilakukan Mika. Dari seragamnya saja sudah pasti Kapten Singh tahu kalau itu anak didiknya. Ia sengaja tidak mengatakan namanya. Ia hanya mengatakan profesinya sebagai polisi. Dan yang membuat Singh kaget adalah saat ia mengetahui nama Mika. Yang langsung teringat tentang masa lalunya, yang ternyata pemimpin SWAT yang menyelamatkan Mika dulu adalah dirinya. Tapi Singh tak mengungkit itu. Ia malah senang banyak bertanya tentang pelatihan Mika. Mika mengatakan aktivitas pelatihannya bersama wakil Su, yang katanya galak. Dan yang konyolnya ia malah membandingkan Su dan Singh. Lebih parah lagi, ia malah bersyukur ketika Kapten Singh tidak hadir yang katanya lebih galak dari wakil Su. Yang Mika tak tahu kalau orang yang ia jelek-jelekan tersebut ada di depannya. Tapi lagi-lagi Singh lebih memilih diam. Ia lebih memilih menelan kekesalannya sendiri. Sampai akhirnya Mika sampai di tempat tujuan, yaitu rumah sakit. Usut punya usut, Mika ke sana hanya untuk menonton operasi seorang dokter yang sedang melakukan studi banding ke rumah sakitnya. Dan lagi-lagi Mika nekat. Ia menyamar sebagai dokter spesialis untuk mencuri ilmu dari dokter tersebut. Sampai akhirnya Mika benar-benar melihat aksi seorang dokter hebat di meja operasi. Mika melihat bagaimana tenangnya saat pasien kejang-kejang. Dan Mika juga melihat betapa tenangnya saat dokter itu melakukan operasi di tengah rekan dokternya yang panik. Sampai akhirnya operasi tersebut benar-benar sukses. Dan dokter ini bernama Dr. So. Tak hanya menjadi idola bagi rekan seprofesinya, Dr. So juga dibekali dengan sifat rendah hati. Dengan menyemangati rekan seprofesinya untuk giat berlatih. Karena Dr. So sendiri bisa sehebat itu karena banyak berlatih katanya. Tapi ternyata sifat Dr. So berbeda ketika Mika meminta bantuannya. Bahkan direspon tidak peduli dan dingin. Sampai akhirnya Mika to the point mengatakan kondisi Sioman yang memprihatinkan. Dan itu sukses membuat hati nurani Dr. So tersentuh. Dr. So meminta nomor telepon Mika beserta riwayat medis Sioman. Dan berkat itu Mika tak henti-hentinya berucap terima kasih kepada Dr. So. Malamnya Kapten Singh menunggu Mika di sebuah supermarket dengan tampang kesal. Tambah kesal lagi saat ia melihat anak pelatihannya sedang asik nongkrong sambil bergosip tentang betapa bangganya mereka ngibulin wakil Su dan berhasil bolos. Singh yang melihat mereka jadi curiga kalau Mika juga ada di sana. Dan benar saja Mika ada di sana. Tapi Singh tidak langsung membuka identitasnya. Ia pura-pura bertemu di sana. Dan Mika pun belum tahu tentang orang di depannya tersebut selain pahlawannya tadi. Dan untuk ucapan terima kasihnya, Mika membayar semua belanjaan Kapten Singh. Dan setelahnya keduanya pulang bersama ke markas. Tapi sesampainya di sana Mika dikagetkan dengan wakil Su yang memanggil pria yang di sampingnya dengan sebutan Kapten. Dari situlah Mika menyadari kalau pahlawan tadi siangnya itu adalah Kapten Singh. Apalagi saat Mika mendengar bentakan Singh kepada Su yang langsung membuat Mika menggigil. Yang akibatnya Mika dan beberapa orang yang menongkrong di supermarket tadi Singh kumpulkan dan menghukum mereka. Sebelum hukuman itu dilakukan, Singh menceramahi mereka kalau mereka tidak serius mereka dipersilahkan pulang. Tapi tak ada dari mereka yang berani melakukan itu. Mereka hanya diam ketakutan. Setelah menjalankan hukuman dari Singh membuat Mika kesal. Ia kesal lantaran merasa dikerjain oleh Singh. Ia merasa kalau Singh baik kepadanya tadi sengaja untuk mempersiapkan siksaan yang dirasakan Mika barusan. Dan menganggap Singh itu licik. Tapi kekesalannya barusan berubah menjadi kepanikan saat ia menyadari kalau Singh lah yang berhak meluluskan pelatihannya tersebut.
Yang akhirnya keesokan harinya Mika mundar-mandir di depan ruangan Sing. Ia bingung harus mulai dari mana. Padahal simpel saja, ia hanya perlu mengatakan maaf saja kepada Sing. Tapi kalimat tersebut mendadak hilang di otak Mika saking paniknya. Sampai akhirnya Sing datang, barulah Mika berani. Ia meminta maaf. Ia juga mengatakan alasannya keluar camp kemarin. Tapi Sing tak mau tahu. Dan untungnya Sing masih berbaik hati. Ia hanya memberikan Mika hukuman membersihkan toilet. Setelah Mika keluar dari ruangannya, Sing mengeluarkan sebuah hadiah. Di sana juga terdapat surat. Dan ternyata hadiah tersebut adalah pemberian Mika dulu saat menyelamatkannya. Dan hadiah tersebut Sing masih simpan sampai sekarang. Dan entah apa yang dilakukan Sing, setelahnya ia malah pergi ke toilet tempat Mika dihukum. Ya, Sing kesana seolah sengaja membuat gara-gara terhadap Mika. Seolah ia menemui kepuasan saat cekcok dengan Mika. Yang sayangnya cekcok mereka diketahui temannya. Walhasil, Sing terus-menerus digodanya. Yang membuat Sing selalu terlihat kalau setiap langkahnya mendadak salting. Dan untuk menyembunyikan kesaltingnya tersebut, ia menggunakan kekuasaannya sebagai kapten untuk menghukum temannya tersebut. Tak cukup sampai di situ keisengan dari kapten ganteng ini. Itu terjadi saat berada di pelatihan yang saat itu materi yang diberikan Sing tentang memakai tandu yang baik dan benar. Dan Mika dibuat kesal olehnya saat ia terus-menerus dibuat kelinci percobaan oleh Sing. Dan pelatihan selanjutnya yang diberikan Sing kepada semua dokter baru, yaitu tentang menurunkan korban dari atas ketinggian dengan menggunakan tandu yang berisi boneka. Semua tim gagal melakukan latihan tersebut termasuk Mika. Padahal Mika berhasil menurunkan korban dengan selamat, tanpa terjatuh seperti yang dilakukan teman dokter lainnya. Dan lagi-lagi Mika menuduh Sing curang dan menganggap Sing tak meloloskannya lantaran punya dendam pada Mika. Yang akibatnya lagi-lagi Mika dan Sing terlibat cekcok. Sampai akhirnya Sing memperlihatkan kesalahan yang dilakukan Mika saat menjalankan latihannya tadi. Sing melakukan apa yang Mika lakukan sedangkan Mika menjadi korban yang ditandu. Yang akhirnya Mika merasakan benturan-benturan saat ia diturunkan dari atas ketinggian. Dan itulah kesalahan Mika. Kalau itu dilakukan pada orang sakit, bukannya mendapat pertolongan yang ada malah koin pasiennya. Walaupun mengakui kesalahannya, pada kenyataannya Mika masihlah kesal. Ia sampai tak mau baik-baik memberikan helm kepada Sing. Dan setelah melihat Sing menangkap helm pemberian Mika tersebut, spontan membuat Mika gemetar. Dan Sing melihat itu sambil mengatakan kalau dokter bedah haram, katanya gemetar. Seketika Mika teringat dengan perkataan tersebut. Tapi ia masih tidak ngeh kalau Kapten Sing lah yang mengatakan itu saat menyelamatkannya dulu. Yang setelahnya Sing memerintahkan Mika untuk menemuinya. Tapi setelah menunggu lama, Sing tak kunjung melihat Mika datang. Dan itu membuatnya kesal. Dan kekesalannya ia luapkan dengan cara bermain basket sambil marah-marah. Usut punya usut, Mika kembali berulah. Ia kembali kabur dari pelatihan. Tapi sebenarnya Mika melakukan itu bukan tanpa alasan. Ia mendapatkan kabar baik tentang pengobatan Sioman. Yang akhirnya ia memutuskan untuk kabur. Karena kalau ia izin terlebih dahulu kepada Sing, mustahil bakal mengizinkannya. Dan gara-gara ulahnya tersebut saat Mika kembali ia sudah ditunggu oleh Sing. Yang langsung to the point mengeluarkan Mika dari pelatihan. Bukan Mika namanya kalau menerima itu begitu saja. Jelas ia menolak. Yang berakhir keduanya kembali cekcok. Yang entah sudah keberapa kalinya. Mika menolak pergi sedangkan Sing bodoh amat. Yang pasti Sing tak akan membiarkan Mika lulus. Dan keesokan harinya latihan selanjutnya akan dimulai. Sing membuatkan kelompok untuk anak didik pelatihannya. Tapi khusus untuk Mika, Sing tidak mengikut sertakannya ke kelompok manapun. Mika benar-benar dicuekin habis-habisan. Ia benar-benar tak dianggap. Dan gara-gara itu membuat Mika kesal. Yang tak lama setelahnya ia ditemui wartawan yang sedang meliputi SWAT yang sedang latihan. Yang ternyata wartawan tersebut adalah teman baik Mika. Dan Mika curhat kepadanya. Ia ngedumel tentang ngambeknya Kapten Sing barusan. Mika ngeluh, ia capek katanya. Terus-menerus memohon pengampunan dari Kapten Sing. Yang rencananya akan Mika lakukan lagi. Di tengah curhatannya tersebut, Mika dan si gadis wartawan tanpa sengaja melihat seorang kakek. Yang kakeknya sedang terluka. Kakek tersebut bernama Pamanli. Dan Pamanli ke markas bertujuan mengantarkan sesuatu. Merasa kasihan yang akhirnya sisi baik dari Mika terenyuh. Ia mengantarkan Pamanli sampai ke rumahnya. Yang ternyata rumah Pamanli tersebut ada di pedalaman. Sampai akhirnya Mika bisa mengantarkannya tapi tak bisa pulang. Lantaran ia tersesat di hutan pegunungan.
Diperparah saat itu hari sudah malam dengan kondisi hujan rintik-rintik yang berakibat jalanan licin dan Mika jatuh. Sedangkan Kapten Sing sendiri pada kenyataannya tak bisa tidur. Ia masih memikirkan Mika. Ia teringat saat tragedi perampokan dulu. Ia ingat saat Mika ketakutan saat diselamatkannya. Saat Mika tak mau mati lantaran impiannya belum terwujud. Dan bayangan tersebut sangat mengusik Sing. Yang akhirnya ia memutuskan untuk mencari angin segar keluar. Yang tanpa sengaja bertemu dengan si gadis wartawan sedang hujan-hujanan tengah malam. Dan si gadis wartawan tersebut cerita tentang Mika yang belum pulang saat mengantarkan Paman Lee. Saat itu juga Sing panik, ia mencari Mika ke hutan. Terlihat sekali Sing sangat mengkhawatirkan Mika, sampai akhirnya Sing menemukan Mika di tepi jurang dengan kaki yang sudah terluka. Tak menunggu lama, Sing langsung menggendongnya dan membawanya ke ruangan perawatan. Hari itu sepertinya hari paling sial buat Mika. Bagaimana tidak, diusir dari pelatihan sudah. Kakinya terluka juga sudah. Dan sekarang ia mendapat semprotan dari mulut pedas Kapten Sing yang katanya Mika itu sok tahu. Orang baru mau sok-sokan ngantar Paman Lee katanya. Tapi setelahnya nada bicara Sing mulai pelan. Ia mempertanyakan kondisi Sioman dan itu membuat Mika kaget. Bagaimana bisa tahu Sing tentang Sioman? Yang akhirnya terjawab, si gadis wartawanlah yang cerita semuanya. Sing juga meminta Mika untuk tak dulu latihan. Mendengar itu membuat Mika tersenyum, lantaran ia tak jadi diusir. Begitupun dengan Sing, ia pergi meninggalkan Mika dengan wajah yang berseri-seri. Sejak kejadian semalam, Kapten Sing mulai protektif terhadap Mika. Ya, contohnya saja saat pembagian grup ulang. Mika tak Sing biarkan diawasi oleh bawahannya, melainkan Sing langsung yang mengawasinya. Dan seperti biasa ketika saat di depan Mika, sifat sok cool dari Shin terus-menerus muncul. Seolah sengaja ingin memperlihatkan kepada Mika kalau ia itu cowok sempurna. Ada yang lebih aneh lagi. Itu terjadi saat Sing meminta para dokter baru untuk berlatih yang berhubungan dengan pelatihan tambang. Mungkin tadinya Sing berniat melatih Mika dan kembali caper. Tapi ia berakhir kesal lantaran Mika sudah meminta bantuan bawahannya terlebih dahulu. Tak hanya sampai di situ, Shin juga semakin kesal saat Mika terus-menerus memberikan perhatian kepada bawahan Shin yang diketahui bernama Instruktur Lu dengan memberikannya satu porsi makanan. Padahal Mika hanya berusaha mengucapkan rasa terima kasihnya karena sudah melatih Mika tadi. Dan tahu apa yang terjadi selanjutnya? Di belakang Mika, Lu di smackdown sama Shin sambil menyindir, "Kenyang gak lo makannya?" Gitu katanya.